Mazmur 31, aman dalam tangan Tuhan, untuk memimpin biduan Mazmur Daud. Padamu Tuhan aku berlindung, janganlah sekali-kali aku mendapat malu. Luputkanlah aku oleh karena keadilanmu. Ayat 3, sedangkanlah telingamu kepadaku, bersegera melepaskan aku. Jadilah bagiku gunung batu, tempat perlindunganku, kubu pertahanan untuk menyelamatkan aku. 4, sebab engkau bukit batuku dan pertahananku, dan oleh karena namamu engkau akan menuntun dan membimbing aku. 5, engkau akan mengeluarkan aku dari jaring yang dipasang orang terhadap aku, sebab engkaulah tempat perlindunganku. Amin. Dona Dona ya, ayat 6 ya. 6 ya. Ke Ya, dalam ta- ke dalam ke dalam tanganmu lah kuserahkan nyawaku. Engkau membebaskan aku, ya Tuhan Allah yang setia. Engkau benci kepada orang-orang yang memuja berhala yang sia-sia, tetapi aku percaya kepada Tuhan. Aku akan bersorak-sorak dan bersukacita karena kasih setiamu, sebab engkau telah menilik sengsaraku, telah memperhatikan kesesakan jiwaku, dan tidak menyerahkan aku ke tangan musuh, tetapi menegakkan kakiku di tempat yang lapang. Kasihanilah aku ya Tuhan, sebab aku merasa sesak. Karena sakit hati, mengidaplah mataku, meranalah jiwa dan tubuhku. Amin. Ibu Mensi. Iya, ayat 11. Sebab hidupku habis dalam duka dan tahun-tahun umurku dalam keluh kesah. Kekuatanku merosot karena sengsaraku dan tulang-tulangku menjadi lemah. Di hadapan semua lawanku aku bercela, menakutkan bagi tetangga-tetanggaku dan menjadikan kekejutan bagi kenalan-kenalanku. Mereka yang melihat aku di jalan aku. Aku telah hilang dari ingatan seperti orang mati, telah menjadi seperti barang yang pecah. Sebab aku mendengar banyak orang berbisik-bisik. Ada gegetaran dari segala pihak, mereka bersama-sama bermufakat mencelakakan aku. Mereka bermaksud mencabut nyawaku. Tetapi aku, kepadamu aku percaya ya Tuhan. Aku berkata engkaulah Allahku. Amin. Ayat 16, masa hidupku ada dalam tanganmu. Lepaskanlah aku dari tangan musuh-musuhku dan orang-orang yang mengejar aku. 17, buatlah wajahmu bercahaya atas hambamu. Selamatkanlah aku oleh kasih setiamu. 18, Tuhan Tuhan janganlah membiarkan aku mendapat malu, sebab aku berseru kepadamu. Biarlah orang-orang fasik mendapat malu, dan turun ke dunia orang mati dan bungkam. 19, biarlah bibir dusta menjadi keluh, yang mencaci maki orang benar, dengan kecongkakan dan penghinaan. 20, alangkah limpahnya kebaikanmu yang telah kau simpan bagi orang yang takut akan engkau. Orang yang telah kau lakukan bagi orang yang berlindung padamu di hadapan manusia. Amin. Ayat 21, engkau menyembunyikan mereka dalam naungan wajahmu terhadap persekongkolan orang-orang. Engkau melindungi mereka dalam pondok terhadap perbantahan lidah. 22, terpujilah Tuhan sebab kasih setianya ditunjukkannya kepadaku dengan ajaib pada waktu kesesakan. 23, aku menyangka dalam kebingunganku, aku telah terbuang dari hadapan matamu, tetapi sesungguhnya engkau mendengarkan suara permohonanku. Ketika aku berteriak kepadamu minta tolong. 24, kasihanilah Tuhan, saya semua orang yang dikasihinya. Tuhan menjaga orang-orang yang setiawan. Tetapi orang-orang yang berbuat congkak diganjarnya dengan tidak tanggung-tanggung. 25, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, hai semua orang yang berharap kepada Tuhan. Amin. Ibu Nurhayati pasal Eh, 32. Pasal 32,
Kebahagiaan orang yang diampuni dosanya. Dari Daud, nyanyian pengajaran. Ayat 1, berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Ayat 2, berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan, dan yang tidak berjiwa penipu. Ayat 3, selama aku berdiam diri, tulang-tulangku menjadi lesu, karena aku mengeluh sepanjang hari. Ayat 4, sebab siang malam tanganmu menekan aku dengan berat. Sumsumku menjadi kering seperti oleh teriknya musim panas. Selah. Ayat kelima, dosaku kuberitahukan kepadamu dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku, dan engkau mengampuni kesalahan karena dosaku. Selah. Amin. Ayat 6, sebab itu hendaklah setiap orang saleh berdoa kepadamu, selagi engkau dapat ditemui. Sesungguhnya pada waktu banjir besar terjadi, itu tidak melandaya. Engkaulah persembunyian bagiku, terhadap kesesakan engkau menjaga aku. Engkau mengelilingi aku, sehingga aku luput dan bersorak. Selah. Aku hendak mengajar dan menunjukkan kepadamu jalan yang harus kau tempuh. Aku hendak memberi nasihat mataku tertuju kepadamu. Janganlah seperti kuda atau bagal yang tidak berakal, yang kegarangannya harus dikendalikan dengan tali les dan kekang. Kalau tidak, ia tidak akan mendekati engkau. 10. Banyak kesakitan diderita orang fasik, tetapi orang percaya kepada Tuhan dikelilinginya dengan kasih setia. Amin. Bu Yersi, di-unmute, Bu. Ayat 11, bersukacitalah dalam Tuhan dan bersorak-soralah hai orang-orang benar, bersorak-sorailah hai orang-orang jujur. Ayat Mazmur 33, puji-pujian kepada Allah Israel. Ayat 1, bersorak-sorailah hai orang-orang benar dalam Tuhan, sebab memuji-muji itu layak bagi orang-orang jujur. Bersyukurlah kepada Tuhan dengan kecapi, bermazmurlah baginya dengan gambus 10 tali. Nyanyikanlah baginya nyanyian baru, petiklah kecapi baik-baik dengan sorak-sorai. Sebab firman Tuhan itu benar, segala sesuatu dikerjakannya dengan kesetiaan. Amin. Ayat 5, ia senang pada keadilan dan hukum, bumi penuh dengan kasih setia Tuhan. Oleh firman Tuhan, langit telah dijadikan, oleh nafas dari mulutnya segala tentaranya. Ia mengumpulkan air laut seperti yang menaruh samudra raya ke dalam wadah. Biarlah segenap bumi takut kepada Tuhan. Biarlah semua penduduk dunia getar terhadapnya. Sebab dia berfirman, maka semua jadi. Dia memberi perintah, maka semuanya ada. Amin. Ibu Nur Cahya, ayat 10. Ayat 10. Tuhan menanggalkan rencana bangsa-bangsa, ia meniadakan rencana suku-suku bangsa. 11. Tetapi rencana Tuhan tetap selama-lamanya, rancangan hatinya turun-temurun. 12. Berbahagialah bangsa yang Allahnya ialah Tuhan. Suku bangsa yang dipilihnya menjadi miliknya sendiri. 13. Tuhan memandang dari surga, ia melihat semua anak manusia. Dari tempat kediamannya ia menilik semua penduduk bumi. 15. Dia yang membentuk hati mereka sekalian, yang memperhatikan segala pekerjaan mereka. Amin. Ibu Murniati, ayat 16 sampai 20. Seorang raja tidak akan selamat oleh besarnya kuasa. Seorang pahlawan tidak akan tertolong oleh besarnya kekuatan. Kuda adalah harapan sia-sia untuk mencapai kemenangan, yang sekalipun besar, ketangkasannya tidak dapat memberi keluputan. Sesungguhnya, mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia, kepada mereka yang berharap akan kasih setianya,
untuk melepaskan jiwa mereka daripada maut dan memelihara hidup mereka pada masa kelaparan. Jiwa kita menantikan Tuhan, Dialah penolong kita dan perisai kita. Ya, Amin. karena Dia, amin. Amin. Ya. Ya. Ayat 21. Ya, karena Dia hati kita bersukacita, sebab kepada namanya yang kudus kita percaya. 22. Kasih setiamu ya Tuhan kiranya menyertai kami, seperti kami berharap kepadamu. Mazmur 34, dalam perlindungan Tuhan. 1. Dari Daud. Pada waktu ia pura-pura tidak waras pikirannya di depan Abimelekh, sehingga ia diusir lalu pergi. Ayat 2. Aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Puji-pujian kepadanya tetap di dalam mulutku. Amin. Ayat 3. Karena Tuhan jiwaku bermegah, biarlah orang-orang yang rendah hati mendengarnya dan bersuka cita. Amin. Bu Neti, ayat 4. Oke, makasih Bu Juli. Ayat 4, muliakanlah Tuhan bersama-sama dengan aku. Marilah kita bersama-sama memancurkan namanya. Aku telah mencari Tuhan, lalu ia menjawab aku dan melepaskan aku dari segala kegentaranku. Terpuji, tunjukkanlah pandanganmu kepadanya, maka mukamu akan berseri-seri dan tidak akan malu tertipu-tipu. Ayat ke-7, orang yang tertindas ini berseru dan Tuhan mendengar. Ia menyelamatkan dia dari segala kesesakannya. Ayat ke-8, malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang-orang yang takut akan dia, lalu meluputkan mereka. Amin. Makasih. Bu Erna. Mazmur 34 ayat yang ke-9. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung padanya. Ayat yang ke-10, takutlah akan Tuhan, hai orang-orangnya yang kudus, sebab tidak berkekurangan orang yang takut akan dia. Ayat yang 11, singa-singa muda merana kelaparan, tetapi orang-orang yang mencari Tuhan tidak kekurangan sesuatu pun yang baik. Ayatnya yang ke-12, marilah anak-anak dengarkanlah aku, takut akan Tuhan akan kuajarkan kepadamu. Ayat 13, siapakah orang yang menyukai hidup, yang mengingini umur panjang untuk menikmati yang baik? Amin. Ayat 14, jagalah lidahmu terhadap yang jahat dan bibirmu terhadap ucapan-ucapan yang menipu. 15, jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Carilah perdamaian dan berusahalah mendapatkannya. 16, mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada teriak mereka minta tolong. 17, wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat untuk melenyapkan ingatan kepada mereka dari muka bumi. 18, apabila orang-orang benar itu berseru-seru, maka Tuhan mendengar dan melepaskan mereka dari segala kesesakannya. Amin. Ayat Saya mau 19. baca, Bu. Oh, Bu Harmoni. Oh ya, silakan Bu, silakan. Ya. Mazmur 34 ayat 19. Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati, dan ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. 20. Kemalangan orang benar banyak, tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. 21. Ia melindungi segala tulangnya, tidak satu pun yang patah. 22. Kemalangan akan mematikan orang fasik, dan siapa yang membenci orang benar akan menanggung hukuman. 23. Tuhan membebaskan jiwa hamba-hambanya, dan semua orang yang berlindung kepadanya tidak akan menanggung hukuman. Mazmur 35, doa minta tolong terhadap musuh dari Daud. Berbantahlah Tuhan melawan orang yang berbantah dengan aku. Berperanglah melawan orang yang berperang melawan aku. Ayat 2, peganglah perisai dan utar-utar, bangunlah menolong aku. 3, cabutlah tombak dan kapak menghadapi orang-orang yang mengajar aku. Katakanlah kepada jiwaku, akulah keselamatanmu. Ayat 4, biarlah mendapat malu dan kena noda orang-orang yang ingin mencabut nyawaku. Biarlah mundur dan tersipu-sipu orang-orang yang merancang kecelakaanku. Ayat 5, biarlah mereka seperti sekam di bawah angin, didorong malaikat Tuhan. Amin.
Ayat 6, biarlah jalan mereka gelap dan licin dan malaikat Tuhan mengejar mereka. Ayat 7, karena tanpa alasan mereka memasang jaring terhadap aku, tanpa alasan mereka memanggil pelubang untuk nyawaku. Biarlah kebinasaan mendatangi dia dengan tidak disangka-sangka. Jerat yang dipasangnya biarlah menangkap dia sendiri. Biarlah ia jatuh dan musnah. Tetapi aku bersorak-sorak karena Tuhan. Aku girang karena keselamatan daripadanya. Lalu segala tulangku berkata, ya Tuhan, siapakah yang seperti Engkau, yang melepaskan orang sengsara dari tangan orang yang lebih kuat daripadanya, orang sengsara dan miskin dari tangan orang yang merampasi dia. Amin. Bu Mensi. Ayat 11. Saksi-saksi yang gemar kekerasan bangkit berdiri. Apa yang tidak ku ketahui itulah yang mereka tuntut daripadaku. Mereka membalas kebaikanku dengan kejahatan. Pemerasan tulus mencekam aku. Tetapi aku ketika mereka sakit, aku memakai pakaian kabung. Aku menyiksa diriku dengan berpuasa, dan doaku kembali timbul dalam dadaku, seolah-olah temanku atau saudarakulah yang sakit. Demikianlah aku berlaku. Seperti orang yang berkeluh kesah karena kematian ibu, demikianlah aku tunduk dengan pakaian kabung. Tetapi ketika aku tersandung jatuh, bersukacitalah mereka dan berkerumun melawan aku. Orang-orang asing yang tidak kenal menista aku dengan tidak henti-hentinya. Amin. Ayat 16, dengan fasik mereka mengolok-olok terus, menggertakkan giginya terhadap aku. 17, sampai berapa lama Tuhan, Engkau memandangi saja, selamatkanlah jiwaku dari perusakan mereka, nyawaku dari singa-singa muda. 18, aku mau menyanyikan syukur padamu dalam jemaah yang besar, tengah-tengah rakyat yang banyak aku mau memuji-muji Engkau. 19, janganlah sekali-sekali bersukacita atas aku orang-orang yang memusuhi aku tanpa sebab, atau mengedip-ngedipkan mata orang-orang yang membenci aku tanpa alasan. 20, karena mereka tidak membicarakan damai, dan terhadap orang-orang yang rukun di negeri mereka merancangkan penipuan. 21, mereka membuka mulutnya lebar-lebar terhadap aku dan berkata, syukur, syukur, mata kami telah melihatnya. 22, Engkau Amin. telah melihatnya, Sudah, Bu. Tuhan. Amin. Amin, amin. Ya. Silakan Ida. Ayat 22, Engkau telah melihatnya, Tuhan, janganlah berdiam diri, ya Tuhan, janganlah jauh daripadaku. 23, terjagalah dan bangunlah membela hakku, membela perkaraku, ya Allahku dan Tuhanku. 24, hakimilah aku sesuai dengan keadilanmu, ya Tuhan Allahku, supaya mereka jangan bersukacita atasku. 25, janganlah mereka berkata dalam hatinya, syukur, itulah keinginan kami. Dan janganlah mereka berkata, kami telah menelannya. 26, biarlah bersama-sama mendapat malu dan tersipu-sipu orang-orang yang bersukacita atas kemalan itu. Biarlah berpakaian malu dan noda orang-orang yang membesarkan dirinya terhadap aku. Amin. Bu Nur Hayati. 2 lagi. Ayat 27, biarlah bersorak-sorai dan bersukacita orang-orang yang ingin melihat aku dibenarkan. Biarlah mereka tetap berkata, Tuhan itu benar, dia menginginkan keselamatan hambanya. Ayat ke-28, dan lidahku akan menyebut-nyebut keadilanmu, memuji-muji engkau sepanjang hari. Amin. Amin. Baik ibu-ibu, kita akan bersaat teduh ya. Kita
Baik, Ibu-Ibu, kita sudah selesai bersaat teduh. Mungkin ada yang mau sharing Rema atau mungkin kesaksian, boleh. Silakan. Ada yang mau mulai? Kalau belum, saya aja deh yang mulai dulu ya. Jadi Ibu-Ibu, kita sama-sama tadi membaca di Mazmur 31 ya. Nah, Rema saya tuh di Mazmur 31 ayat 10. Jadi saya langsung baca itu yang ke saya ya. Ini refleksi sebenarnya sih, refleksi atas apa yang pernah terjadi di dalam hidup saya ya. Kasihanilah aku ya Tuhan sebab aku merasa sesak. Karena nih, sakit hati mengidaplah mataku, meranalah jiwaku jiwa dan tubuhku. Sebab hidupku habis dalam duka dan tahun-tahun umurku dalam keluh kesah. Kekuatanku merosot karena sengsaraku dan tulang-tulangku menjadi lemah. Dan jadi saya mau ngasih tahu ibu-ibu, pas baca ini tuh saya jadi teringat akan apa yang terjadi dengan diri saya ya. Saya kira apa yang terjadi dengan diri saya ini sepertinya juga kebanyakan dialami oleh perempuan atau apalagi statusnya ini sudah berumah tangga, terutama ibu-ibu ya. Jadi pernah nggak kita merasa sakit jiwanya? Sebenarnya itu karena ulah kita sendiri. Jadi bukan karena sakit fisik ya, jantung atau kolesterol atau apa, tetapi karena apa ya? Karena kita berkeluh kesah tuh, berkeluh kesah, bersungut-sungut, menuntut, kecewa. Jadi perasaan-perasaan yang eh, negatif kemudian akhirnya itu membuat jiwa sakit ya, membuat kita jiwanya sakit, kekuatan merosot, itu pasti kita ngalami semua ya. Itu sebenarnya kalau saya pikir-pikir akibat perbuatan saya sih. Jadi ibu-ibu tahu nggak, saya itu pernah memang divonis dokter itu ya, apa namanya, eh, disuruh, jadi gini, ibu kalau begini terus, ibu itu akan dirujuk ke dokter jiwa katanya. Terus saya bilang, tapi dokter saya tidak sakit jiwa gitu kan. Nah, ya itu tadi. Jadi jadi kalau kita baca di situ yang soal keluh kesah termasuk juga yang di bawah di Mazmur 32 itu ya ayat 3. Selama aku berdiam diri, tulang-tulangku menjadi lesu karena aku mengeluh sepanjang hari. Ya, jadi itu saya melihat saya pernah mengalami jiwa yang merana. Tubuh juga akhirnya kena akibat perbuatan saya sendiri gitu. Jadi ibu-ibu di dalam tubuh kita ini biar saya kasih tahu ya, kita perempuan harus hati-hati. Kita harus hati-hati dengan perasaan-perasaan yang kita ciptakan sendiri sebenarnya ya, kayak perasaan marah, jengkel, dendam yang disimpan terus-menerus seperti itu. Jadi di dalam hormon kita itu ada yang meningkatkan, ada dua hormon namanya ya, hormon adrenalin dan kortisol, begitu ya, yang itu bisa membuat kita itu yang sebenarnya penyakitnya tidak serius itu menjadi serius. Jadi penyakit yang misalnya diawali dengan pikiran ya ini ya, dengan pikiran berkeluh kesah terus ya, jadi akhirnya merosot kepada fisik kita. Itu namanya adrenalin dan kortisol namanya. Jadi itu ada hormon di dalam tubuh yang sebenarnya kalau kita happy, makanya ada yang bilang hati yang gembira adalah obat, itu betul banget. Nah, ketika kita berkeluh kesah seperti ini, ya, jiwa kita semuanya merosot, kekuatan kita merosot. Itu karena kita sendiri, gitu ya. Karena kita menciptakan satu perasaan-perasaan, ya perempuan ini kan bahayanya dengan perasaan. Nah, perasaan-perasaan negatif kita yang kita munculkan itu menimbulkan penyakit dan itu hormon gitu ya. Jadi saya mengalami itu, ibu-ibu. Saya mengalami bagaimana jiwa saya merana, tubuh saya akhirnya merosot, gitu ya. Saya kelihatan kurus, tulang-tulang saya itu seperti persis ini menjadi lemah, gitu ya. Saya merasa bahwa di hadapan lawan semua aku tercela. Di hadapan lawan itu adalah perbuatannya si iblis mengintimidasi saya dengan menaruh perasaan-perasaan penuntutan dan segala macam yang membuat saya akhirnya divonis dokter, ibu ini kalau begini terus akan dirujuk ke dokter jiwa. Saya bersyukur banget waktu itu saya nggak dikasih jadi ada resep. Resep itu harus ditebus di satu apotek dan puji Tuhan ya apotek itu jauh ya dari rumah sakit itu karena itu semacam obat penenang sepertinya. Dan saya banyak mengalami pemulihan ya ibu-ibu ya. Artinya saya nggak serta-merta saat itu pulih, enggak. Ceritanya panjang. Tapi intinya dengan kondisi jiwa saya yang sakit,
saya banyak mengalami halusinasi. Halusinasi, percobaan-percobaan untuk disuruh-suruh bunuh diri. Itu tuh saya ngalamin, ibu-ibu. Makanya ketika saya mengalami Tuhan, Tuhan itulah yang menyembuhkan saya. Makanya saya tidak pernah boleh lari, kabur, bahkan melupakan Tuhan, firman-Nya. Karena ketika dalam satu kejadian, eh, saya menemukan obat saya sesungguhnya ini adalah Tuhan. Jadi hanya dengan mengatakan, Tuhan Yesus tolong saya. Tiba-tiba ada sesuatu yang saya merasakan aneh. Saya tahu ini adalah satu hal yang supranatural ya. Mungkin percaya atau tidak percaya, tapi saya yang mengalami gitu. Saya menyebut Tuhan Yesus jangan sekarang. Saat itu saya merasa ada sesuatu yang keluar dari tubuh saya. Dan saya mengalami sesuatu yang keanehan gitu ya. Loh kok Tuhan Yesus? Terus saya merasa begini. Kemudian saya dibantu oleh pendeta, didoakan gitu ya. Terus dibantu untuk jiwa saya yang sakit tadi itu benar-benar dilepaskan. Pola pikir saya betul-betul diubah dan saya hanya satu obatnya ibu-ibu, membaca firman Tuhan, pujian dan penyembahan. Suatu hari saya itu mengalami serangan lagi. Jadi di kamar mandi saya sudah mulai menggigil dan itu suara halus itu datang lagi. Kayak mau bilang kamu mati sebentar lagi, kamu mati sebentar lagi. Di situ saya sudah menggigil, tidak ada orang di rumah saya. Terus saya duduk di meja makan, saya hanya diam. Kalau memang saya harus terlambat pergi ke tempat saya kerja, nggak masalah. Tapi perasaan ini mengganggu. Karena saya sudah gemetar, ibu-ibu. Saya diam, saya ambil, saya punya handphone, terus saya taruh YouTube. Pasang YouTube. Saya pujian, penyembahan, saya ambil Alkitab, saya baca Mazmur. Terus saya sambil tepuk tangan begini, sambil terus memanggil nama Tuhan. Saya lakukan itu, saya lupa itu entah 1 jam atau 30 menit. Tetapi ketika saya sudah melakukan itu semua, saya mendapatkan kembali diri saya. Kenormalan saya maksudnya ya. Saya kembali normal. Makanya sampai saat ini, sampai detik ini, saya tidak pernah minum obat itu yang kata dokter itu katanya saya dirujuk orang gila dengan obat-obat pilnya itu saya sudah buang karena saya memang nggak gila saya bilang begitu. Ternyata obat saya yaitu firman Tuhan. Jadi firman Tuhan ini luar biasa. Firman Tuhan inilah yang menyembuhkan saya. Jadi di Mazmur 31 ini dari yang ayat 10 itu saya sudah merasakan bagaimana dikatakan di pasal ayat 15, tetapi aku kepadamu Tuhan, kepadamu aku percaya ya Tuhan. Aku berkata, Engkaulah Tuhanku. Masa hidupku ada dalam tanganmu. Lepaskanlah aku dari intimidasi-intimidasi iblis tadi yang bilang aku akan mati. Dan orang-orang yang mengejar aku. Jadi begitu ya ibu-ibu ya. Tuhan tidak akan membiarkan saya malu. Karena apa? Karena Tuhan menyelamatkan saya dengan kasih setianya. Jadi itulah sedikit kesaksian saya bagaimana luar biasanya Mazmur ini ya menceritakan bagaimana apa yang terjadi pada manusia ketika manusia jiwanya sakit disembuhkan oleh Tuhan sendiri ketika kita betul-betul bergantung kepada Tuhan. Itu saja. Mungkin ada ibu-ibu lain mau nyambung, silakan. Ya, Shalom. Aku tadi ada tulis beberapa poin Mazmur 31 ya, ayat 24. Ayat 24. Ini loh katanya, terpujilah. No. Kasihilah Tuhan hai semua orang yang dikasihinya. Tuhan menjaga orang-orang yang senantiasa, tapi orang-orang yang berbuat congkak diganjarnya dengan tidak tanggung-tanggung. Itu pergumulan ini saya tidak jauh beda dengan Ibu Juliet. Tapi saya mendedikasikan firman Tuhan itu, Mazmur 91 itu sampai hafal banget. Tiap langkahku, tiap aku bernapas, tiap tempat aku saat. Mazmur 91 itu. Lalu saya bilang sama Tuhan, Tuhan ini firman-Mu menjadi darah dan daging. Terus darah dan daging harus terjadi. Nah, memang dalam pergumulan itu bukan, sampai hari ini juga masih ada pergumulan. Tapi di dalam titik yang terendah, saya hanya bisa memuji menyembah Tuhan. Makanya saya bilang, mungkin sudah pernah saya sampaikan, Tuhan sebelum mereka sembahyang, saya harus datang dulu. Saya nggak bisa lagi berdoa, tapi saya memuji menyembah terus-terusan dan nggak bisa berkata-kata. Kalau saya udah memuji menyembah, rasanya ini kuat banget. Tapi namanya kedagingan
Ini sampai air mata ini sampai sakit kepala yang luar biasa banget saking seringnya nangis. Karena apa? Dikejar utang yang bertanggung jawab saya sendiri. Anak-anak juga butuh perhatian, anak-anak juga butuh biaya. Lalu yang dua, sempat juga sampai mereka goyang. Karena yang satu lari ke Jakarta, karena ya sepertinya broken home. Ah, itulah dia. Terus anak yang perempuan tetap dia kuat. Nah itu dia. Coba bayangin ibu-ibu, udah di titik nol, mau bayar utang, uang nggak punya, anak-anak bermasalah dalam kuliah, apa nggak hancur? Yang berpikir saya sendiri, kalau nggak tangan Tuhan yang pegang, mungkin saya udah begini. Itu sampai pernah hujan besar lebat, itu saya menjerit di pintu pagar. Saya nggak malu, Tuhan, Tuhan saya bilang. Itu di pintu pagar jam 7, hujan besar dan lebat. Tuhan, Tuhan, saya nggak tahu mau kemana. Sering, karena seringnya menangis, sudah nggak bisa lagi mata ini terbuka begini. Lalu karena saya terus saya jelaskan firman Tuhan, muncul dari sana benar. Firman Tuhan itulah yang menghidupkan. Saya katakan, engkau Lina tidak akan menangis lagi. Stop menangis. Begitu saya perkatakan, ada kekuatan supranatural. Ya sampai sekarang, dalam setiap pergumulan, Tuhan hanya aku bilang beginilah, ibu-ibu. Itu juga dapat hikmat. Tuhan, engkau batu karang. Batu karang itu tinggi banget. Terus aku bayangkan batu karang itu, di atas batu karang itulah aku taruh Tuhan keluargaku. Aku taruh keuangan. Aku bayangkan batu karang itu yang tak tergoyah. Itu benar-benar hikmatnya Tuhan. Sampai tadi pagi juga, Tuhan, engkau batu karang itu. Engkau batu karang itu. Itu saya amin. Jadi benar Bapak Ibu. Terus ini supaya kebagian lagi ayat Mazmur 32 ayat 9 ya. Ayat 9 dikatakan gini, janganlah seperti kuda atau badak yang tidak berakal, yang kegarangannya harus dikendalikan dengan tali les dan kekang. Kalau tidak, dia tidak akan mendekati engkau. Aku di Bandung itu dulu punya satu daerah itu masih ada kuda. Saya waktu di pasar itu saya lihat ada apa namanya seperti terminal, tapi itu kuda. Itu kalau dia udah itu bener-bener yang mengubah gitu loh. Nah kalau nggak dikendalikan dia ngamuk gitu. Jadi kita ini sekalipun banyak pergumulan, percayalah jangan seperti kuda yang begal, bandel, keras kepala. Tapi memang lebih baik diem di kaki Tuhan, nyanyi, nyembah, nantikan dia. Itu dia. Tapi yang Tuhan mau apa? Di ayat 11, bersukacitalah dalam Tuhan dan bersorak-soraklah hai orang-orang benar. Bersorak-soraklah hai orang-orang jujur. Dalam setiap pergumulan, ini kuaminkan, yang aku taruh, Tuhan taruh di hatiku apa? Menjangkau jiwa yang mereka tersesat. Itu yang saya aminkan. Makasih Tuhan memberkati. Terima kasih Bu Neti ya. Kita memang harus kuat. Nah, ada kuat di dalam kuat kuasa Tuhan. Baik, ibu-ibu lain, ada yang mau sharing lagi? Silakan. Boleh. Oke, shalom Ya. Bu, saya ya. Ya, boleh. Nyambung dari Bu Joli dan Bu Neti tentang yang saya dapat di Mazmur 31:25. Lanjutan dari Bu Neti. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, hai semua orang yang berharap kepada Tuhan. Ya, seperti di Yosua juga ada kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Itu berkali-kali diucapkan. Jadi saat masalah menimpa kita, pergumulan apapun yang kita hadapi, kuat bersama Tuhan. Jangan menoleh ke belakang, ke kiri, atau masalah di depan, tetapi fokus dengan Tuhan. Iman kita tetap kokoh kepada Tuhan, tidak kepada ilah-ilah lain, tidak kepada sahabat karib. Sahabat kita adalah sahabat Tuhan Yesus. Pertolongan kita adalah pertolongan Tuhan Yesus. Saat kita digoncang oleh jiwa, oleh keadaan kondisi, iman kita tidak tergoncangkan. Iman kita tetap kuat. Di Mazmur 33 juga ini ya, yang ayat terakhir itu, kasih setiamu ya Tuhan kiranya menyertai kami seperti kami berharap kepadamu. Ya, pengharapan kita kepada Tuhan sekalipun tidak ada dasar untuk berharap ya, di Roma pasal 4 ayat 18 itu,
Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, tetapi Abraham berharap untuk mendapatkan keturunan ya. Abraham menanti sampai 25 tahun ya, sampai kakek-kakek. Secara manusia, secara medis, Abraham tidak punya keturunan. Tetapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Kita mendapatkan contoh di firman Tuhan ya, di mana kita menjadi pelaku firman Tuhan, kita menghidupi firman Tuhan itu seperti apa yang dikatakan Bu Neti tadi, itu menjadi daging, menjadi rema kita hidupi, kita menanti setiap janji-janji Tuhan pasti digenapi, asal kita kuat, teguh, kokoh dengan iman kita, kita tidak terombang-ambingkan, walaupun tidak ada dasar untuk berharap, tetapi kita berharap kepada Tuhan, bukan kepada manusia, bukan kepada saudara, ataupun walaupun itu sekandung ya. Tetapi kalau kita sekandung dengan orang yang belum mengenal Tuhan itu mengecewakan. Tetapi kalau kita dipertemukan Tuhan melalui perempuan baca Alkitab ini, melalui saudara-saudara yang benar-benar kokoh berjalan bersama Tuhan, kita akan mendapatkan iman yang lebih besar. Karena kekuatan kita adalah dari orang-orang yang benar-benar dalam komunitas yang sehat ya, seperti ini, yang saling menguatkan, saling menopang, saling mendukung. Dan kita berjalan tidak sembrono saat mengikut Tuhan. Kita berjalan tidak sembarangan. Tetapi dalam track Tuhan. Dalam track Tuhan gimana? Ya mematikan kedagingan, mematikan keangkuhan, kesombongan kita. Kita merendah di hadapan Tuhan. Itu yang saya dapat Bu Joli. Terima kasih. Makasih Bu Rahayu, luar biasa ya. Ibu-ibu lain ada yang mau sharing lagi? Boleh Bu Erna, silakan. Iya. Maaf ya, saya di luar jadi ada sedikit, ada lagu-lagunya. Iya, nggak apa-apa. Ya, kalau saya sendiri ya saya sangat diberkati di Mazmur 31 ayatnya yang ke-22. Terpujilah Tuhan sebab kasih setianya ditunjukkannya kepadaku dengan ajaib pada waktu kesesakan. Jadi saya nih mau kesaksian ya. Kapan hari saya sudah bersaksi tentang kebanjiran itu dan saya tinggal istilahnya ya mungkin numpang gitu di rumah kenalan, suami saya punya kenalan gitu dan dari hari itu sampai kemarin itu hari Rabu itu tiap hari kami itu berdoa, Tuhan ini gimana, apakah kami akan tetap di sini atau ini kan rumah orang belum ada keputusan beliaunya itu ngomong seperti apa ya, kami juga aduh Tuhan ini gimana kalau rumahnya ini mau dipakai atau kami harus keluar lagi cari rumah ya mungkin itu cuma sementara di sini atau gimana. Dan waktu-waktu yang berjalan itu kami sekeluarga bergumul dan luar biasa Tuhan, seperti firman Tuhan ini dia bilang dia tunjukkan kepadaku dengan ajaib. Saya mengatakan dengan ajaib karena itu bagi saya itu tidak mungkin gitu. Yang terjadi pada hari Selasa malam itu suami saya di WA katanya Pak Victor, nanti besok kita ketemuan jam 9 ya di notaris. Terus saya bilang dia pulang dia kasih tahu saya, Ma nanti besok itu kita diminta ketemu di notaris. Saya bilang Tuhan di notaris ngapain gitu. Karena kan ini sudah ke notaris ini bicaranya sudah lain nah, seperti itu ya. Dan waktu kemarin hari Rabu saya dengan suami ketemu Bapak yang punya rumah ini, Tuhan tuh aduh waktu ketemu terus dia ajak ayo kita ke notaris. Waktu sampai di notaris beliaunya sebelum masuk dia ngomong dengan saya dengan suami katanya seperti ini, Pak Victor, jadi nanti Pak Victor itu sama keluarga saya kasih tinggal di rumah itu selama 1 tahun. Gratis. Ajaib nah. Ajaib untuk saya dan keluarga tuh ajaib. Itu enggak mungkin. Enggak mungkin. Dan saya bilang Tuhan siapa saya, siapa kami sekeluarga. Ya, orang yang konglomerat lah. Terus kami juga enggak terlalu dekat. Maksudnya ya kenal-kenal tapi enggak seperti dekat sekali enggak. Tapi Tuhan bisa kasih belas kasihan itu untuk Bapak ini. Dan dia bilang begini, Pak Victor tinggal aja sampai selama 1 tahun mulai per 1 Februari. Jadi sampai 1 Februari tahun depan Pak Victor masih bisa tinggal. Seperti itu. Dan beliau bilang nanti
Kalaupun terjadi di perjalanan beberapa bulan ke depan, terus tiba-tiba ada orang mau beli rumah ini, nanti saya tetap akan cari rumah, cari kontrakan, saya akan kontrakan Pak Victor dan keluarga selama setahun juga. Wow, saya bilang, aduh Tuhan, terlalu luar biasa gitu Tuhan. Tidak mungkin orang kaya melihat kami seperti itu. Tapi itulah Tuhan yang ajaib, yang selama ini kayak Tuhan bilang, aku sudah bayar depan gitu. Jadi kalian tinggal melayani saya gitu. Nggak usah kamu pikir yang lain. Maksudnya rumah saja aku bisa kasih gitu, apalagi yang lain gitu. Jadi kemarin itu saya cuma bilang untuk Bapak itu, Pak, saya enggak punya apa-apa sama suami, kami sekeluarga enggak punya apa-apa, cuman ya kami jadikan rumah itu sebagai rumah doa. Setiap hari kami akan berdoa untuk Bapak dan keluarga dan semua yang menjadi kerinduan Bapak itu kami doakan. Cuman itu saja yang bisa kami kasih. Saya cuma meminta terima kasih kepada Bapak itu. Dan yang luar biasanya lagi kalau ke notaris kan harus kedua belah pihak itu harus kan bayar. Malah Bapak itu bilang, Pak Victor, enggak usah mikir bayarnya, nanti saya yang bayar. Itu ajaib ya. Tuhan tuh ajaib. Jadi kami cuma masuk, tanda tangan, cap tangan kayak mau beli rumah. Padahal kan kami udah punya sangkut paut apa-apa di situ. Tapi namanya juga orang Chinese ya, jadi harus dilandaskan hukum. Ya kami juga, itu pun kami sampai bilang begini, Pak, kami tinggal aja, kami sudah bersyukur. Yang beberapa bulan ini aja dari bulan Januari banjir itu sampai sekarang saja kami udah bersyukur. Apalagi Bapak kasih kami 1 tahun. Wow, kalau bukan Tuhan, tidak mungkin. Kalau bukan Tuhan, tidak mungkin. Saya cuma bilang begitu. Dan ya, saya cuma bilang Tuhan, saya langsung nyembah Tuhan. Saya bilang Tuhan terima kasih. Dia mendengar kesesakan kami. Dia tahu apa yang terjadi dengan kami. Dan ya di ayat yang ke-23 di bagian B, firman Tuhan di dalam Mazmur 31, firman Tuhan begini, tetapi sesungguhnya engkau mendengarkan suara permohonanku ketika aku berteriak kepadamu minta tolong. Jadi saya mau katakan bahwa Tuhan itu dia selalu tepati janjinya. Tuhan itu tidak pernah curang terhadap kita. Janji Tuhan tuh ya dan amin. Saya dan suami dan anak-anak keluarga kami cuman ya mau untuk melayani Tuhan, mau berikan yang terbaik untuk Tuhan. Dan saya lihat bahwa Tuhan tuh lihat hati kami. Tuhan lihat kerinduan kami. Tuhan tahu apa yang terjadi dengan kehidupan kami hari-hari ini. Jadi saya mau bilang untuk kita semua, mari tetap semangat. Mujizat itu tetap ada. Hari ini sampai besok, sampai selama-lamanya, sampai Tuhan panggil kita, mujizat itu tetap ada. Jangan pernah menyerah, jangan pernah patah semangat. Sebagaimana Tuhan menolong saya, memberikan mujizat bagi saya dan keluarga, saya percaya ibu-ibu juga akan mengalami mujizat. Karena bagi saya itu rumah terlalu besar. Rumah di raja-raja punya rumah lah. Saya enggak bisa mikir. Saya cuma bisa bilang Tuhan itu luar biasa. Tinggal di plaster. Tuhan itu luar biasa. Yang saya dengan anak-anak tuh kayak guyon gitu. Semua orang yang masuk ke situ pakai mobil. Sedangkan kami masuk jalan kaki, keluar jalan kaki. Terus setiap saat kan suami saya tuh juga selain pelayanan dia kan Maxim. Jadi setiap hari dengan kostumnya dia Maxim masuk. Itu penjaga-penjaga itu lihat kayak bingung gitu. Yang masuk itu seharusnya kan mobil yang mewah-mewah, tapi kami enggak, kami jalan kaki, pakai ransel, pergi pelayanan, balik lagi seperti itu. Tapi itu kayak guyonan ke saya dan anak-anak. Tapi kami menikmati, kami bilang Tuhan luar biasa. Kami bisa menikmati sampai hari ini semua karena anugerah Tuhan. Jadi kami menikmati kebaikan Tuhan. Wow, luar biasa Tuhan. Mari layani Tuhan selagi Tuhan masih kasih nafas hidup bagi kita. Kita masih sehat, masih bernafas. Mari layani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Terima kasih, Tuhan berkati. Yes, terima kasih Bu Erna ya. Pokoknya semua sharing-sharing dari ibu-ibu ini membuat kita tuh semakin berkobar-kobar ya, terimpartasi ya.
bahwa melayani Tuhan itu tidak akan pernah ada kata rugi, ya. Itu memang hanya persoalan bayar harga aja dengan hati. Mau nggak kita melayani Tuhan, ya? Toh pada akhirnya Tuhan itu pelihara kita. Kok ini Bu Erna ini, ya, dari mana, dari Ambon sana jauh-jauh datang tanpa apa-apa, terus rumah yang kontrak, ya, rumah kontrak kebanjiran. Ternyata ada Tuhan sediakan rumah yang lebih besar yang dihuni kaum 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 raja, ya, yang datang keluar masuk bermobil ini naik motor tik 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 gitu sampai penjaganya heran. Wah, luar biasa ya Bu Erna, ya. Terus Bu, semangat Bu melayani Tuhan Bu, ya. Ada ibu-ibu Amin. lain lagi? Silahkan, boleh, siapa yang mau sharing boleh. Dona, Bu Sandra, Bu Nur Hayati, atau Bu Eli Ginting. Saya, Bu. Oh, Bu Angela, silakan Bu Angela. Shalom teman-teman. Iya, Shalom. eh, saya mesti mulai dari mana ya? Saya nih mantan mantan orang sakit yang pernah masuk rehabilitasi beberapa kali. Saya mulai sakit dari tahun 2002, masuk rehabilitasi sakit gara-gara suami meninggalkan saya tanpa ada jejak dimanapun, tiba-tiba dia ngilang aja begitu. Dia memang kelakuannya seperti, maksudnya menjauh dari saya. Saya pikir, iya kali ya. Mungkin dia ada bosan atau mau pulang ke rumah orang tuanya dulu. Saya pikir gitu, pikirnya positif aja saya. Tapi tiba-tiba nggak ada angin, nggak ada hujan, tiba-tiba dia ngilang begitu gitu. Saya masih cari di mana gitu. Anak masih kecil. Saya juga untuk kerja juga, memang saya masih muda, tapi untuk kerja saya kurang begitu bisa gitu, menyesuaikan diri di lingkungan yang baru. Setelah dia tinggalkan saya sakit, masuk rehabilitasi yang umum, dirawat eh, kurang lebih hampir beberapa berapa apa kurang lebih hampir 1 tahunan, dan keluar saya masih tetap sakit. Nah, waktu saya masuk ke rehabilitasi yang pertama itu, saya seperti kayak malpraktek selama saya sakit itu. Banyak terjadi di dalam kehidupan saya tuh, saya dikasih obat yang salah gitu. Padahal udah profesor, udah dokter spesialis gitu. Kasih saya obat yang salah. Setelah saya minum, itu efeknya tuh malah badan saya bukan baik, malah ngaco gitu, kayak robot, nggak bisa bergerak segala, jadi kayak malpraktek gitu. Akhirnya keluar, udah keluar saya biasa lagi, lebih tenang, tapi badan saya, fisik saya tuh ngaco. Udah gitu saya sakit, kayaknya saya nggak menemukan sesuatu yang tepat. Kenapa saya bisa sakit gitu? Saya nggak ngerti gitu. Dimasukin lah sama orang tua ke rehabilitasi Kristen di Bekasi. Ternyata situ dirawat 10 bulan, dilepas obat-obatan, saya normal, normal kembali, normal bisa sampai sambil membantu mentor di sana selama 10 bulan tuh ya, mentor di sana, ngobrol seperti orang biasa, nggak minum obat, nggak ada minum obat apapun, itu normal. Nah, dokternya situ bilang, pesan sama orang tua saya bahwa saya tuh harus ada kegiatan, nggak boleh nggak ada kegiatan, karena kalau nggak ada kegiatan, dia flashback mundur lagi, mengingat lagi gitu, kenapa gue bisa sakit gitu, kenapa terjadi pada diriku gitu, karena saya memang nggak orangnya tuh sentimental ya, gampang tersentuh gitu. Nah, udah gitu saya udah keluar 10 bulan itu dirawat, sakit lagi kembali, kembali sakit lagi, karena eh, saya masih bingung kenapa seperti itu gitu, masuk lagi rehabilitasi lagi di tempat yang sama. Akhirnya udah masuk masuk masuk, orang situ nggak kasih tahu saya kenapa kamu sakit, saya mencari-cari sendiri gitu. Akhirnya dipakein obat, kayak saya bukannya nggak bisa tidur,
bisa, cuman tuh saya punya energi tuh nggak tersalurkan gitu. Kebanyakan tuh diem aja gitu. Jadi saya kurang bisa tidur malam. Ternyata dokternya tanggapannya salah. Dikasihlah saya obat tidur. Udah dikasih obat tidur, eh ngaco, masih tetap ngaco gitu. Tidurnya ngaco. Akhirnya makin lama dikasihlah obat. Obat itu di dalam rehabilitasi di Bekasi itu, obatnya itu nggak boleh ada nama. Udah dikropek, kopek-kopein, dimasukin plastik, disuruh minum gitu. Saya jadi ngaco, kok bilang, kok badan saya habis minum gak enak ya, jantung saya berdebar-debar sekali ya. Jadi saya tidurnya kayaknya dipaksa gitu, dipaksa tidur gitu. Di dalam saya merasakan dalam diri saya terpaksa tidur gitu, dipaksa tidur. Akhirnya mulai dari situ bolak-balik masuk rehabilitasi di puncak lagi. Di puncak saya sama sekali nggak dikasih makan obat, tapi saya dikasih, ini kan rehabilitasinya baru, dikasih apa? Dikasih tempat yang umum gitu untuk dicampur sama orang-orang, sorry, maksudnya orang gila yang lain yang benar-benar sakitnya parah gitu. Karena rehabilitasi ini kan belum gitu jadi, baru baru tahap pembangunan finishing gitu. Jadi setelah itu saya itu kalau mau makan itu rebutan sama mereka. Saya nggak berani rebutan karena kenapa? Takut di situ ada kayu, di dalam situ bisa ambil, bisa pukul saya nanti kalau saya bisa tidur. Kalau misalnya makanan saya pertahankan gitu. Akhirnya saya nggak makan di situ. Kurus sekali saya di situ. Terus dingin. Jam 4 pagi saya udah diguyur air mandi, dimandiin sama mentor. Saya kedinginan, saya nggak kuat dingin saturannya. Akhirnya lambat laun saya di situ selama 6 bulan kaki saya bengkak, bengkak, terus hitam warnanya, terus saya nggak bisa jalan, nggak ada kekuatan. Saya pas bangun dibangunin sama mentornya jam 4 disuruh mandi, saya bilang saya nggak bisa, kaki saya sakit, saya bilang. Mereka nggak percaya, mereka tarik tangan saya, mereka dorong saya, maksudnya suruh jalan gitu. Saya nggak bisa jalan, memang nggak bisa jalan. Akhirnya saya jatuh, puji Tuhannya nggak kena muka, hidung saya nggak apa-apa, muka saya nggak apa-apa. Mereka lihat kaki saya bengkak dan hitam gitu. Saya juga nggak tahu kenapa. Udah gitu, eh, saya ibadah harus dibopong ke aulanya. Mulai dari situ saya tanya sama Tuhan, Tuhan, kamu kok jahat ya terhadap saya bilang gitu. Saya kenapa? Saya ada salah apa? Memang saya ada salah terhadap suami. Kami menikahnya itu nggak menikah dengan benar gitu. Udah gitu saya bilang, Tuhan kenapa? Mulai kepahitan saya sama Tuhan. Saya mulai marah terhadap keluarga, setiap anggota keluarga saya tunjukin gara-gara kamu saya sakit, gara-gara ini suami saya sakit. Terus teman-teman nggak ada, semua nggak ada. Akhirnya saya marah sama Tuhan, saya sempat rendam Alkitab, buku-buku rohani, saya sempat bakar, bakar Alkitab semua. Udah gitu, em, saya bilang sama Tuhan, saya itu nggak punya masa depan, saya bilang gitu. Saya lupa, saya ada tanggung jawab anak saya. Kasihan anak saya baru 8 tahun, dia harus berjuang sendiri. Keluarga besar saya tinggal sama keluarga besar. Keluarga besar saya lagi ngalamin kesulitan keuangan. Dan mama saya harus keluar kerja juga, papa juga, rumah juga masih kontrak. Akhirnya saya nggak sadar gitu ya, nggak sadar. Orang tua juga nggak mau terlalu banyak ngomong terhadap saya. Cuma ngomong, mama suka ngomong, jangan tidur di belakang. Udah maghrib, ayo masuk ke sini. Saya tidur ada di belakang tuh di dapur, ada kamar kecil. Saya suka di situ. Saya suka kumpulin buku-buku rohani saya di situ. Alkitab saya kumpulin di situ. Saya suka kalau saat teduh suka di situ. Saya bilang, Tuhan, Engkau jahat. Saya bilang, saya kenapa? Saya kenapa seperti ini? Saya bilang gitu. Akhirnya anak saya tinggalin, kasihan dia. Nggak ada kasih sayang dari papanya, nggak ada kasih sayang dari mamanya.
Terus dari orang keluarga besar juga, dia nggak ngasih anak saya, nggak sayang sama anak saya. Akhirnya dia kasihan, mulai dari umur 8 tahun lebih, dia mulai sekolah sambil kerja, jualan baju, untuk bisa makan, untuk bisa makan. Terus sampai sekarang anak saya tuh statusnya pendidikannya tuh nggak finish, nggak lengkap. Saya bilang, Sah, bagaimana nanti masa depan kamu? Gensa masih muda. Ntar kalau habis orang kalau sekolah tujuannya buat apa? Buat menghidupi, membekali diri untuk bisa kerja, cari uang. Nah, cari uang ini perlu modal pendidikan, saya bilang gitu. Terus kalau Gensa nggak mau sekolah, bagaimana? Tapi susah nih sekolah, nggak bayar uang sekolah, dipermalukan di depan teman-teman segala gini 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 gini. Terus saya berusaha juga nggak dapet. Akhirnya di sekolahan itu saya datengin capseknya. Saya ngomong, saya sakit Bu, Pak saya sakit. Tolong saya supaya anak saya bisa ikut ujian, saya bilang gitu. Bayarnya nanti, keadaan kayak gini saya bukannya nggak mau bayar, saya bilang gitu. Akhirnya anak saya, dia udah rasanya gimana punya pergumulan juga yang berat gitu, kesian. Dia padahal kalau mau dibilang dia lebih berat pergumulannya, masih kecil, nggak ada yang satu pun yang kasih dia. Akhirnya apa? Dia tumbuh besar, memang di dalam lingkungan gereja dia melayani, otodidak belajar drum di gereja, saksofon, main gitar, main bass. Tapi dia tuh memang teman-teman di gereja tuh kayak keluarga. Tapi kan dia nggak tahu masa apa latar belakangnya Gensa, keluarga seperti apa gitu. Dan saya salah besar terhadap dia. Anak mulai bertumbuh besar, remaja, udah mulai ngaco sedikit. Puji Tuhannya dia nggak ikut narkoba. Saya udah wanti-wanti mana jangan pakai narkoba. Kalau pakai narkoba nggak ada masa depan sama sekali karena otaknya rusak. Saya bilang gitu. Akhirnya udah dia bertumbuh besar. Terus saya sempat eh, dalam kondisi saya sekarang nih tetap minum obat karena apa? Mereka eh, ada satu gereja baru-baru ini saya bergabung di 2-3 tahun ini kurang lebih saya bergabung. Mereka tuh dengar kesaksian saya juga seperti ini. Terus mereka tuh benar-benar care terhadap saya. Baru kali ini saya menemukan jawaban doa yang Tuhan kasih ke saya. Saya bilang, Tuhan, saya bingung. Orang-orang di gereja kok seperti kayak kekeluargaan gitu. Terhadap saya kok mereka nggak mau gitu. Kenapa saya, Tuhan? Saya pengen gitu punya lingkungan yang baik, pengen punya kekeluargaan. Kalau saya ada apa dikasih tahu, karena saya nggak tahu gitu. Saya pengen tahu kenapa saya bisa begini. Saya bisa tanya sama Tuhan juga, sama saudara-saudara saya, teman-teman saya. Nah, Tuhan pertemukanlah gereja ini salah satunya. Mereka sangat care sama saya. Mereka peduli sama saya. Membangkitkan semangat saya kembali untuk lebih kenal kepada Tuhan, untuk melayani Tuhan. Sempat saya melayani Tuhan waktu di Jakarta. Berkat mereka juga, saya sangat berterima kasih. Juga eh, di situ ada ahli-ahlinya ya. Salah satu saya dipertemukan di sama seorang ibu, dia itu eh, evangelis di situ pendeta dan dia juga dokter gitu, dokter istilah orang gila lah, dokter orang gila gitu ke situ. Waktu itu hari 2-3 tahun yang lalu saya tuh masih sempet nggak mau minum obat. Akhirnya kita mencoba nggak minum obat ya berdoa nggak minum obat berdoa akhirnya saya nggak bisa akhirnya saya ketemu lah dipertemukan oleh ibu ini di dalam gereja itu dikasih tahu Tuhan bekerja berbagai macam cara katanya bahkan ada orang sakit kanker yang nggak disembuhkan tetap imannya percaya teguh dalam Tuhan dan sampai meninggal dia tetap teguh. Saya bilang iya ya, Tuhan, saya terbuka pikiran saya percaya lagi sama orang, sama dokter istilahnya gitu, bahwa Tuhan menyembuhkan kita sakit penyakit kita dengan berbagai macam cara. Oke,
Saya akhirnya sekarang minum obat teratur selama hampir 2 tahun. Saya normal, saya berani pindah ke Bali saat ini. Tapi pindah ke Bali pun Tuhan sayang sama saya. Saya kan nggak suka bawa dupa, nggak suka lihat sesajen-sesajen kayak gitu. Kalau lihat saya bisa marah gitu, saya nggak mau sih gitu. Terus eh, saya datang hari H itu datang 4 bulan yang lalu ke Bali. Saya datang, saya masuk di lobi hotel. Terus saya bilang, Tuhan, aduh saya nggak bisa nih bau Tuhan. Tuhan, dalam hati saya teriak bau. Akhirnya anak saya mencoba cari-cari hotel, apa cari penginapan, cari apa kosan gitu. Akhirnya ketemu lah di kosan ini. Saya boleh tinggal di sini, tempatnya tenang, em, eh, nggak apa enak juga gitu. Terus yang terutama apa? Anak Tuhan yang punya kosan ini gitu. Jadi saya tiap hari nggak lihat dupa di depan rumahnya, di dalam rumahnya itu nggak lihat dupa, nggak lihat sesajen. Tuhan jawab doa saya, Tuhan mengerti saya, Tuhan tuh ada sama saya. Saya eh, memang belum minum obat, apa belum bisa lepas obat sekarang. Tapi saya ke depannya saya berserah sama Tuhan dan saya nggak mau memprediksi saya lepas obat atau bagaimana. Saya mau serahkan kepada Tuhan. Puji Tuhan, anak saya mulai tambah membaik. Dia juga melewati masa-masa yang sulit. Mau menikah, akhirnya dari pihak perempuan melihat ininya apa keuangan dari apa calon keluarganya. Jadi saya bilang anak saya laki-laki, saya bilang udah mungkin itu bukan jodoh daripada Tuhan. Memang kamu udah tunangan, udah rame-rame lah gitu, udah undang-undang keluarga tunangan. Tapi memang bukan jodoh kamu, itu nanti Tuhan bisa atur lagi yang mana. Saya bilang gitu. Eh, saat saya sekarang ini bergabung melalui teman saya, teman gereja saya, Ibu Eli, diperkenalkan. Saya tuh malas banget belakangan ini tuh baca firman. Apa buku saya, apa firman ini saya malas, pokoknya baca buku malas deh pokoknya. Tiba-tiba Ibu Eli bisa bilang waktu ke Bali dia jalan-jalan, kamu bergabung aja sama komunitas perempuan membaca Alkitab online. Saya bilang gitu. Dia bilang gitu. Oh, bilang, puji Tuhan, saya akhirnya suka nggak suka, mau nggak mau, tetap semangat baca lagi dan saya semakin dikuatkan dengan kelas perempuan membaca Alkitab ini. Gitu saja kesaksian saya. Terima kasih. Terima kasih Bu Angela ya, luar biasa ya. Nah, itu ibu-ibu sebenarnya ketika kita ketergantungan obat ya, itu tuh saya tahu itu jiwa yang diserang karena saya juga gitu dulu. Jiwa kita sakit dengan diri kita. Saya puji Tuhan banget ya. Saya eh, tidak seperti Bu Angela masih tergantung, tapi Bu Angela diimani pasti bisa lepas kok gitu ya. Itu obatnya cuma satu kok. Saya itu terapi diri saya itu dengan membaca firman Tuhan, mendengar khotbah dan saya menguatkannya itu di pujian penyembahan. Di pujian penyembahan dan saya itu nggak diam tapi mulut saya kalau bisa saya nyanyi itu biasanya sambil suara besar saya nggak peduli tetangga kiri kanan dengar tapi saya harus perkatakan semua itu dan ketika saya sudah dengan lantang itu ya menyanyikan pujian penyembahan itu ada kekuatan baru. Itu tuh intimidasi iblis banget itu tuh hilang gitu. Takut dia karena memang iblis itu setan itu takut kok sama sama Tuhan Yesus ya. Makanya kita ibu-ibu sukacita banget kita bisa berkumpul di sini. Kita memang perempuan-perempuan yang betul-betul butuh kekuatan. Kita ini orang yang semua pakai apa-apa pakai perasaan. Jadi gampang banget jiwa kita itu sakit gitu ya. Nah, kalau udah jiwa kita sakit tadi itu seperti yang 31 itu memang akan pengaruh dia. Itu akan membuat diri kita itu menjadi lemah. Itu kita yang buat. Siapa ini Bu Neti? Gimana Bu? Bu Neti Raisen, ada sesuatu yang mau disampaikan? Atau kepencet? Kepencet ya. Bu Neti.
Oke, ada ibu-ibu lagi yang mau menyampaikan sesuatu atau ini Bu Neti mau ngomong atau gimana Bu? Raise hand masalahnya. Bu Neti, nggak dengar. Di unmute Bu. Coba sebelah kiri. Tuh mic-nya dipencet-pencet. Ya Bu, bentar. Ah, Ya, Eh, benar Bu. Kalau kalau nggak karena pujian penyembahan saya tuh nggak kuat. Makanya diingatkan semuanya di sini. Masuklah kita dalam pujian penyembahan. Bukan artinya langsung jalan tol, enggak. Tapi kekuatan supranatural itu yang membuat kita tegak lurus. Itu yang saya rasa. Pujian penyembahan. Ya, itu aja sih. baik. Makanya Mazmur Daud kan dia katakan dia kan memuji menyembah. Dia main kecapi. Dan terobosan-terobosan terjadi. Lihat dalam setiap peperangan dia hanya pujian penyembahan. Itu sih aku dapatkan, Bu. Makasih Tuhan berkati. Baik, terima kasih. Ibu-ibu ada lagi mau sharing? Kalau tidak, kita akan tutup. Ada yang mau sharing Rema lagi? Kalau ada, boleh. Kalau tidak, kita tutup dalam doa ya. Hari ini ada Bu Bu Ida kan yang ulang tahun. Bu Ida, ada bisa on cam atau lagi ini kerja? Ya, baik ibu-ibu kita akan tutup ya, karena sudah tidak ada sharing lagi. Terima kasih Bu Angela, luar biasa juga untuk ibu-ibu lain atas sharingnya. Saya percaya semua sharing yang kita bagikan di sini itu betul-betul menguatkan iman kita dan membuat kita semakin bersemangat untuk tetap terus melayani Tuhan ya. Dalam situasi apapun tetap tertuju pada salib Tuhan. Baik, mari kita berdoa. Bapa, Engkau adalah Allah yang kami sembah di dalam roh dan kebenaran. Kami mengucap syukur Tuhan bahwa pada hari ini Tuhan, Mazmur 31 sampai 35 sudah kami selesaikan. Terima kasih Tuhan untuk semua rema-rema yang luar biasa, yang menguatkan iman kami, yang membuat kami semakin berkobar-kobar, yang membuat kami semakin melekat kepadamu ya Bapa. Bapa, bantu kami agar jiwa kami tidak merana Tuhan, kami tidak mau mengalami kesesakan Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, kami memohon Roh Kudus-Mu ya Bapa, terus diam di dalam hati kami, membantu kami, memandu kami. Jangan pernah Tuhan ambil roh-Mu yang hidup itu dalam diri kami. Ketika kami mengalami kekeringan, paksa kami Tuhan, agar kami bisa memaksakan roh kami Tuhan, untuk kembali memuji, menyembah Engkau, bahkan membaca firman-Mu. Bantu kami Tuhan, agar kami bisa memaksakan roh kami Tuhan. Karena kami tidak mau Tuhan terintimidasi Tuhan, yang membuat kami semakin jauh, yang membuat kami semakin menderita. Tuhan, pada hari ini juga Tuhan, kami tidak lupa mendoakan Ibu Ida Tuhan, saat ini dia berulang tahun. Terima kasih Tuhan, hari ini Tuhan bertambah 1 tahun usianya Ibu Ida ya Bapak. Babak baru dimulai pada hari ini. Tuhan, kami percaya Bapak bahwa kehadiran tidak pernah lepas dari kehidupan Ida. Berlimpah rezeki Tuhan berikan, bertambah usia, imannya semakin naik terus Engkau bawa ya Bapak, dan semakin kokoh. Tuhan, biarlah apa yang menjadi impiannya menjadi nyata di usianya yang baru. Tuhan, Engkau juga yang mengangkat segala apapun yang menjadi beban hidupnya. Umur panjang di tangan kanannya Tuhan, dan di tangan kirinya Engkau berikan kekayaan serta kehormatan. Tuhan memberkati Ida Tuhan dengan kesehatan, dengan kebahagiaan. Dan untuk segala hal yang dia lakukan Tuhan itu berhasil di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhanlah yang menopang pilar kerohaniannya, keluarga besarnya, baik yang ada di saat ini di Medan maupun yang ada di Kupangnya Bapak. Keuangannya juga Tuhan Kau pelihara, serta kesehatannya terus Engkau jaga ya Bapa. Di hari ulang tahunnya ini Tuhan, kami percaya Tuhan. Sejahtera serta cinta, kasih dan damai sejahtera-Mu Tuhan melimpah untuk Ida ya Bapa. Terima kasih Bapa untuk hari yang luar biasa ini. Tuhan, Engkau juga memberikan dia roh kebijaksanaan-Mu Tuhan, kedewasaan, dan mampukan Ida Tuhan agar dapat menjadi teladan bagi banyak orang lain. Baik di rumah maupun di lingkungan keluarga, di komunitas dimanapun dia berada. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk Ida dengan usianya yang baru, untuk hari ulang tahunnya ini. Tuhanlah yang menyertai dia sekarang sampai di masa yang akan datang. Tuhan, hamba juga berdoa untuk semua kami yang ada di dalam Zoom ini ya Tuhan. Engkau memberkati kami semua Tuhan. Engkau melindungi kami. Engkau menyinari kami semua yang ada di Zoom ini dengan wajah-Mu.
dan Engkau memberikan kami kasih karunia-Mu. Engkau menghadangkan wajah-Mu kepada kami dan memberi kami damai sejahtera. Terima kasih Bapa, kami akan menyelesaikan Zoom ini. Tetapi Roh Kudus-Mu itu terus berkobar-kobar di hati kami masing-masing, pribadi lepas pribadi. Engkau mengurapi pikiran kami, biar pikiran kami adalah pikiran Kristus. Engkau mengurapi indera pendengaran kami, agar setiap kata-kata yang kami dengar dari luar Tuhan adalah kata-kata yang membangun, yang mendatangkan damai sukacita. Bukan ketika kami mendengar kata-kata yang membuat kami down, itu kami patahkan. Kami hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami tidak akan mengingat, bahkan tidak akan masuk ke dalam hati kami. Kami juga Tuhan hamba berdoa untuk mulut, bibir perkataan yang keluar dari mulut kami. Jauhkan dari kata-kata bersungut-sungut ya Tuhan. Kata yang berkeluh kesah. Tuhan urapi mulut kami. Biarlah kata-kata damai sejahtera, ucapan syukur Tuhan, mazmur-Mu Tuhan yang keluar dari mulut kami. Sehingga siapapun Tuhan yang mendengar Tuhan akan membangkitkan iman mereka. Beri kami hati Tuhan, hati seorang hamba, hati seorang anak. Engkau mengurapi juga hati kami. Biarlah buah-buah Roh-Mu itu Tuhan diam di dalam hati kami ya Tuhan. Kasih sejahtera, kelemah lembutan Bapa. Penguasaan diri ketulusan Tuhan berikan kepada kami ya Bapa. Bantu kami ketika kami selesai Zoom ini. Kami melangkah berhadapan dengan siapapun. Kami tetap menjadi manusia baru. Dan kami semua ini yang ada di Zoom ini adalah representasi Kristus. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Haleluya. Amin. Amin ibu-ibu. Tuhan memberkati kita semua. Dadah. Amin. Terima kasih semuanya.